Brand kok namanya Nothing? Emang kalau dibuka isinya nothing juga, kosong gitu loh. Ya nggak mungkin lah, ya kan? Loh, kok kosong? Loh, beneran Nothing ini? Lah. Oke guys, gara-gara kemakan hype-nya Nothing Phone yang baru rilis minggu kemarin, akhirnya gue jadi pengen nyobain produknya Nothing. Jadi gue beli ini, Nothing Ear One. Ya, ini dia barangnya. Nothing ini perusahaannya si CarPlay ya, yang dulu bikin OnePlus. Sama sih waktu dengan bikin OnePlus, di Nothing ini pun dia punya fokus ke solid user experience dan punya desain yang unik, keren dan menarik gitu ya. Hebatnya si Pay ini emang selalu bikin produknya dia tuh selalu hype gitu ya, selalu rame diomongin sama netizen. Dari zaman OnePlus, Nord, dan sekarang Nothing. Emang dewa marketingnya dia. Oh iya, si Nothing Ear ini udah diimpor sama Airjaya, jadi ada garansi resmi hitam 1 tahun, dan harganya pun udah normal ya, 1,4 jutaan. Nggak kayak waktu pertama launching, sekitar sampai 2,5 jutaan. Experience unboxingnya cukup unik sih. Ini boxnya sekali pakai ya, karena kalau kalian mau buka, mesti dirobek sampai habis gini. Jadi aman juga sih, nggak akan ada yang ngakalin diisi barang bekas gitu. Jadi buat customer sih malah oke gitu ya, box kayak gini. Isinya simple aja ya, ada TWS beserta casingnya. Wah, cakep banget sih ini. Sengaja pilih yang warna black kemarin karena menurut gua akan terlihat elegan dan mewah gitu sih. Emang bener sih, casing transparannya jadi mewah, nggak kerasa plastik banget. Memang ini bahannya plastik sih, tetap plastik, tapi karena warnanya hitam itu jadi nggak ecek-ecek gitu, mantep gitu. Nah, ini buka tutupnya juga mantep ya, karena ada magnetnya. Satisfying banget deh pokoknya. Nah, kemudian di casingnya ini ada dimpel juga, ada cekokan ini seru juga untuk memudahkan kita megang, terus juga bisa kita puter-puter kayak gini nih, jadi mainan kayak widget spinner. Oke, sekarang kita buka lebih lanjut ya, ada apa aja sih isinya di dalam box. Yang pertama ada earplugs atau ear tips ya. Ini ukurannya yang S sama L karena yang M-nya kan udah terpasang ya di earphone-nya sendiri. Nah, ini bahannya cukup bagus, lembut, enak di telinga. Yang kedua ada juga kabel USB Type-C. Jadi udah dikasih kualitasnya bagus juga, braided. Kemudian ada sleeve-nya yang transparan gitu. Sayang warnanya putih ya, kan harusnya kalau hitam jadi lebih matching gitu ya. Nah, selain itu juga ada kitab-kitabnya, biasa safety information sama manual user guide. Nah, kemudian selain itu kalau kalian mau baca spek lengkapnya ada di sebelah kanan ya. Ada dimensi dari earbudnya, ada dimensi dari case-nya, ada juga sound-nya. Sound-nya ini pakai driver 11,6 mm. Nah, untuk aplikasinya sendiri kalian bisa scan langsung pakai HP kalian, terus download dan install aplikasinya. Ini support untuk Android ataupun iOS. Tampilannya simple ya, seperti ini, dan dia juga sudah support untuk voice pairing. Jadi kalau pakai Android dia langsung muncul seperti ini dan tinggal klik save sama setup aja, udah langsung nyambung, simple banget. Nah, di menu ataupun aplikasinya ini kalian bisa pilih noise cancellation, transparansi ataupun off. Equalizernya ada meskipun cuma simple, pilihannya cuma treble, bass, voice ataupun balance gitu. So far simple ya, pilihannya hear sama touch, jadi gampang, user nggak bingung. Nah, kalau yang touch kalian bisa ngatur, misalnya triple tapnya mau diganti apa, ada pilihannya. Kemudian untuk double tapnya mau diganti apa. Kalau fitur sih cukup lengkap ya dari TWS ini. Ada ANC sama transparansi mode tadi. Kemudian kualitas baterainya juga bisa sampai 5 jam. Kemudian kalian juga bisa punya fast pair tadi. Ini juga IPX rating IPX4 ya. Jadi aman untuk terkena air gitu. Nah, setelah download kalian harus langsung update firmware-nya ya, karena supaya nggak ada bugs macam-macam. Dulu waktu pertama kali launching katanya banyak bugs, tapi udah diupdate dengan firmware ini. Jadi biar lancar, kalian langsung update aja. Nah, TWS ini juga support dengan wireless charging. Jadi kalian bisa charge langsung di smartphone kalian ataupun pakai wireless charging.
Nah, seperti yang dijanjikan, memang TWS ini memberikan solid experience. Pengalaman pakainya memang didesain untuk mudah, nyaman, dan reliable untuk dipakai. Hal ini udah kita rasain kan tadi dari experience pairingnya yang face pairing, tinggal buka casing, keluar pop-up, klik, langsung kelar. Nah, tampilan aplikasinya tadi juga kelihatan simple gitu ya, tampil khas dengan font dot matrix ala Nothing. Fitur Irwan TWS ini cukup lengkap ya, selain ada ANC dan transparansi mode, ada juga fitur Find My Earbuds. Jadi kalau kalian lupa naruh, misalnya keselip gitu di bantal gitu ya, kalian bisa bunyiin earbuds-nya dari aplikasi. Tentunya dalam kondisi earbuds-nya di luar casing ya. Nah, suaranya cukup kedengeran kok, cukup nyaring gitu. Sekarang lanjut ke experience sound quality-nya. Ini suaranya enak bro, jadi di settingan balance aja udah kerasa warm. Bassnya bodinya bulat, dan kalau di more bass dia jadi makin powerful gitu bassnya. Kalau equalizernya di more bass. Nah, kalau ngomongin teknologi, kodek yang dipakai masih standar sih, cuman SBC buat Android dan AAC aja kalau kalian pakai iOS device. Tapi ya emang di price range segini kayaknya belum ada yang pakai aptX lossless ataupun LDAC ya, jadi wajar aja. Tapi meskipun kodeknya standar, ternyata suaranya di-tuning sama Teenage Engineering, startup yang cukup menggebrak dengan produk pocket operatornya. Pantesan enak nih suaranya ya. Nah, untuk di preview sound quality testnya lain kali aja ya. Ntar gua kulik dulu lebih mendalam, gua compare juga sama Huawei FreeBuds 4i gua yang lama. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Karena price range-nya sedikit berbeda ya. Huawei dulu gua belinya di 1 jutaan pas, sementara yang ini 1,4 juta gitu. Sekarang kita lanjut ke selling point yang kedua, desain keren as distinctive differentiation. Ini khasnya si Pay banget sih. Jadi selain memastikan punya solid experience, di produknya dia tuh selalu ada pembeda yang against the mainstream. Kalau zaman dulu di OnePlus, pembedanya adalah dia sebagai flagship killer, spek dewa tapi harga mid range. Nah, untuk Nothing ini tema pembedanya adalah desain. Kalian bisa lihat di Nothing phone-nya itu punya glip interface ya, lampu yang nyala-nyala di back cover-nya. Nah, kalau yang di Nothing Ear ini transparan desain. Jadi ini kelihatan gitu kan, dari casingnya transparan, kemudian dari earbuds-nya juga ada part-part yang transparan gitu ya. Bahasa desain ini memang menunjukkan detail dan menunjukkan ya pembedanya dia, menunjukkan cool factor dari si earbuds ini. Build quality-nya juga bagus ini, bobotnya yang ringan, kemudian eartips-nya yang lembut dan nyaman, bikin TWS ini enak dipakai. Bahkan kalau lu pakai sambil tiduran miring pun nggak akan terasa sakit di telinga kalian. Kemudian dot warna merah ini juga sebuah detail kecil yang mikirin banget user experience-nya. Dot merah ini penanda earphone yang sebelah kanan. Tanda merah ini juga ada di case-nya, jadi gampang banget untuk ngenalin di mana kita mesti naruh earbuds-nya. Oke, sekian aja unboxing dan sedikit review TWS dari Nothing, yaitu Nothing Ear One. Kalau kalian pengen ngikutin lebih lanjut di review sound quality-nya, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya ya. Itu juga kalau gua nggak males sih bikin videonya. Oke, thank you for watching and have a nice day. Gadget Trick mohon pamit. Thank you.